Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbarunal qur'ana walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Wa qala ta'ala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Likulli ummatin ajalun idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Shadaqallahu nadim. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, wabil khusus jamaah Masjid At-Taufik yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur atas limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dipertemukan oleh Allah Taala melalui media sosial kita ini. Semoga apa yang kita lakukan di tengah-tengah, yaitu Allah masih menguji kita dengan musibah, ya, wabah corona ini, dan kita berusaha untuk tetap menjaga majelis ilmu kita meskipun melalui media sosial. Semoga ini menjadi amal soleh kita, yang dengan ini menjadi salah satu di antara bukti ketundukan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan itu Allah segera, yaitu musibah yang menimpa di muka bumi ini, dan semoga kita mendapatkan hikmah dari berbagai musibah yang ada. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabatnya dan pengikutnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun berada, kita pada pagi hari ini akan melanjutkan yaitu kajian kita tentang tangga-tangga menggapai husnul khatimah, dan kita masuk pada tangga tadabbur setelah kita melalui tafakkur. Nah, di mana kita pagi hari ini akan mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala yang turun pertama kali, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, yang insyaallah kita sebentar lagi mudah-mudahan Allah mengizinkan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Syahrun mubarakun, syahrun azimun, syahrun magfiratun, syahrul Quran, bulan Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tujuan kita untuk mentadaburi yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Alaq 1 sampai 5 adalah untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih mengenal siapa Allah Tuhan kita. Oleh karena tangga menuju surga, kalau beliaunya Imam Ghazali yaitu Minhajul Abidin ila Jannatir Rabbil Alamin, ya, bahwa tangga yang pertama untuk meraih surga dan itu buah dari husnul khatimah itu, maka ya beliau mengatakan tangga yang pertama itu adalah al-ilmu wal ma'rifah, yaitu al-ilm wal ma'rifah, yakni yang dimaksud adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah, ya. Nah, beliaunya menjelaskan bahwa ma'rifatullah ini di antara jalannya untuk ma'rifatullah adalah yaitu melalui Al-Qur'an, mentadaburi Al-Qur'an. Karena Allah mengenalkan dirinya di dalam Al-Qur'an. Di samping yaitu
Yang pertama sudah kita lakukan, yakni mentafakuri tentang ciptaan Allah atau dengan tafakur. Jadi ada tafakur, ada tadabbur. Bapak Ibu yang rahmati Allah, apa perbedaannya? Kalau melihat di dalam ayat-ayat Al-Quran, maka tafakur itu untuk ayat-ayat Allah yang sifatnya kauniyah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wa yatafakkaruna, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, ya, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, di dalam penciptaan yang langit dan bumi, di mana hasilnya proses tafakur terhadap penciptaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, itu adalah ungkapan, yaitu doa kepada Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Tuhan kami, tidak ada sesuatu yang sia-sia kau ciptakan ini semua. Ya, kemudian muncul suatu keyakinan bahwa Allah itu adalah satu, Allah tidak dua dan juga tidak tiga, tapi Allah adalah satu. Karenanya subhanaka, maha suci Allah dari segala, yaitu sifat-sifat yang tidak layak ada pada diri Allah yang disifati oleh orang-orang musyrik itu. Jadi subhanaka, maha suci engkau ya Allah dari segala sifat yang tidak layak pada diri engkau. Ya. Kemudian dari proses tafakur terhadap penciptaan langit dan bumi itu pun juga dihasilkan, yakni keyakinan bahwa akan terjadi kiamat, bahwa pasti ada kehidupan setelah kematian, bahwa pasti akan manusia dibangkitkan setelah kematian itu dan akan dimintai pertanggungjawaban. Maka kemudian orang yang dia melakukan amal soleh di dalam kehidupannya yang dilandasi karena dorongan iman dan ketakwaannya, maka dimasukkan ke surganya. Sebaliknya, yang yaitu mereka ingkar atau melawan atau mereka itu melakukan kemaksiatan, maka diancam oleh Allah dengan nerakanya. Oleh karena itu, hasil dari tafakur kemudian juga ada doa, waqina adzabannar, jauhkanlah kami ya Allah dari siksa api neraka. Nah, itu tafakur. Adapun tadabbur di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala yaitu menyebutkan di beberapa tempat. Paling tidak di 3 tempat, ya, tadabbur itu. Yaitu yang pertama di surah An-Nisa ayat yakni 82. Jadi tadabbur ini adalah untuk ayat-ayat yang qauliyah, yaitu Quran. Jadi tanda-tanda kekuasaan Allah itu ada yang ada di alam dan ada yang di dalam Quran. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 82, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, afala yatadabbarunal Qur'ana. Maka apakah mereka tidak memperhatikan, tidak mentadabburi Al-Qur'an? Walau kana min indi ghairillahi lawajatu. Walau kana, dan jikalau sekiranya dia Al-Qur'an itu min indi ghairillah, datang dari selain Allah Subhanahu wa taala, lawajatu, sungguh mereka mendapati fihi, di dalam Al-Qur'an, ikhtilafan katsira, pertentangan yang banyak. Jadi ayat ini hakikatnya adalah perintah kepada kita, ya, untuk mentadabburi Al-Qur'an, yaitu untuk merenungkan, untuk menghayati, untuk memperhatikan betul-betul Al-Qur'an. Dan kalau orang betul-betul memperhatikan Al-Qur'an itu, maka pasti dia tidak akan mendapatkan di dalam Al-Quran suatu pertentangan ayat, suatu pertentangan, yaitu firman Allah dari satu surat yang ada di satu surat ke surat yang lain. Yaitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadabbur itu adalah aktivitas, ya, perenungan terhadap Al-Quran, itu memperhatikan suatu ayat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dari Al-Quran itu sendiri. Jadi seperti misalnya kita ini mau mentadabburi, yaitu mentadabburi yakni firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Alaq ayat 1 ini insyaallah. Ya, maka dia harus dilihat 1 sampai 5 itu sebagai sebuah surah, ya, ayat 1 sampai 5 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari suratul Fatihah mulai bismillahirrahmanirrahim sampai dengan surah An-Nas.
min syarril waswasil khannas minnal jinnati wan nas itu. Nah, jadi suatu kesatuan. Ini berbeda dengan tafakur. Maksud saya, kalau tafakur bisa kita mentafakuri satu makhluk Allah yang namanya onta misalnya. Ya. Jadi apalah yang duru ilal ibli kaifa khuliqat, maka kepada apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana onta itu diciptakan, ya? Atau kita mentafakuri yaitu bumi, ya, bagaimana bumi itu dihamparkan, atau kita mentafakuri langit, ya, bagaimana langit itu ditinggikan dan lain sebagainya, atau kita mentafakuri nyamuk, ya, Allah membuat perumpamaan dengan seekor nyamuk. Atau kita mentafakuri makhluk-makhluk Allah yang lain, misalnya makhluk Allah yang namanya corona yang sekarang sedang viral, ya, sangat orang mengenal. Ini virus corona, mentafakuri. Ini satu bisa. Tapi kalau Al-Quran itu satu ayat, ketika orang mau mentadaburi satu ayat, maka dia tidak bisa memahami ayat ini kecuali dia memahaminya dalam rangkaian satu kesatuan yang tidak terpisah, mulai dari surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, sampai dengan surah An-Nas yang terakhir. Ya. Nah, jadi itu yang membedakan di antara paling pokoknya ya, mentadaburi, antara tadabbur dan tafakur itu. Jadi dalam surah An-Nisa ayat 82 ini Allah merintahkan kita untuk mentadaburi Quran. Ya. Kemudian dalam surah Muhammad ayat 24 ketika Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim afala yatadabbarunal qur'ana am ala qulubi aqfaluha, afala maka apakah tidak yatadabbaruna mereka itu memperhatikan Al-Qur'an, ya, am ataukah ala qulubin aqfaluha, ataukah hati mereka ini adalah terkunci. Jadi ini adalah sebuah teguran kepada orang-orang yang ingkar, orang yang mengingkari Al-Quran. Coba perhatikan Quran. Kalau dia mau yaitu membuka hatinya, kemudian menghilangkan egonya, lalu dia ini mau memperhatikan Al-Quran, maka dia akan melihat tanda kekuasaan Allah di situ, dan bahwa Quran ini bukan perkataan manusia, bukan buatan orang Arab, juga bukan buatan Nabi Muhammad SAW, tapi dia betul-betul kalamullah. Nah, jadi kemudian ya, yang ketiga tadabbur ini juga Allah gunakan di dalam firman-Nya surah Shad ayat 29. Ketika Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyatadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Jadi kitabun, satu kitab. Ini adalah sebuah kitab, anzalnahu yang kami turunkan dia, kitab ini, ilaika, kami turunkan dia, mubarakun yang diberkahi, ini penuh berkah kitab ini. Agar mereka itu mentadaburi, agar mereka itu merenungkan, menghayati, ya, dengan penuh penghayatan, yakni ayatihi, ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara, dan agar mendapatkan pelajaran, ulil albab, orang-orang yang punya pikiran, orang-orang yang berakal. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi inilah kata tadabbur yang digunakan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang mananya adalah yaitu proses perenungan, penghayatan terhadap ayat-ayat Allah, ya, di mana sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah satu dengan yang lain di dalam setiap ayatnya itu. Nah, jadi ini adalah sebab, oleh karena itu, ya, ketika kita itu ingin di antara mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka mentadaburi yaitu Al-Qur'an ini menjadi sangat penting, menjadi sangat penting. Karena ini merupakan salah satu cara yang bisa kita gunakan untuk yakni memecahkan berbagai persoalan kehidupan kita. Dan juga kita mengenal Allah lebih jauh. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan tadabbur ini paling tidak, ya,
Rasulullah SAW itu menjadi akhlaknya seperti Quran yang berjalan, itu karena sebagaimana dijelaskan oleh yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, khuluquhu, jadi akhlak Rasul adalah yaitu Al-Quran. Quran yang berjalan, karenanya Rasulullah itu adalah Al-Quran yang berjalan. Ya. Nah, karena Rasulullah betul-betul menghayati, merenungkan setiap ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Bahkan dalam rangka perenungan tadabbur itu kadang-kadang Rasulullah SAW di dalam sholat tahajud, sholat malam itu satu ayat dibaca berulang-ulang. Berulang-ulang. Yang tidak ganti-ganti ayat itu terus. Nah, oleh karena itu salah satu nanti ya bagaimana kita teknis untuk tadabbur atau juklak juknisnya. Kalau kita perhatikan ya, kalau beliaunya Ustadz Bahtiar Nasir, nah itu beliau memberikan satu teknik bagaimana orang tadabburi Al-Quran. Setelah beliau membaca, itu beliau menjelaskan ada 10 langkah untuk tadabbur itu. Ya. Jadi yang pertama, langkah pertama adalah membaca. Jadi baca Al-Quran itu ayat itu seperti misalnya surah Al-Alaq tuh, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, 1 sampai 5. Ya, baca. Baca dengan menggunakan tajwid yang benar, dengan makhrajil huruf yang benar, dengan suara yang indah. Ya, dengan suara yang indah. Ya, seindah mungkin, sebagus mungkin. Lalu dengan penuh penghayatan. Itu dibaca pertama. Ya, sebagaimana perintah dalam surah Al-Alaq sendiri itu Iqra. Itulah yang pertama. Yang kedua adalah beliau katakan menghafal, dia hafal. Jadi kalau kita ingin tadabbur itu langkah yang kedua ini diusahakan menghafal. Ya, ayat yang kita baca itu. Yang sudah kita baca itu dihafal. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, jadi menghafal. Kemudian yang ketiga adalah yaitu menulis. Kalau beliau katakan tulis. Ini Masya Allah nih ya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Ini tadabbur. Ditulis setelah dibaca, dihafal, ditulis untuk menguatkan hafalan dan lebih ini. Dan menulisnya dengan menggunakan Rosam Usmani. Jadi Rosam Usmani itu yang betul-betul Rosam Usmani itu adalah yaitu yang diterbitkan oleh pemerintah Saudi atau Nabawi. Masjid Nabawi. Jadi Al-Quran yang dari Masjid Nabawi itu, yang terbitan Madinah, itu betul Rosam Usmani. Ya. Jadi Rosam Usmani, coba diperhatikan. Al-Quran itu penulisannya tauqifiyah. Jadi harus sesuai dengan Rosam Usmani. Karena di situ mengandung jas, mengandung kemujizatan, sekaligus tampak kebesaran Allah, keagungan Allah di situ. Ya, misalnya kalau Bapak Ibu ya perhatikan, ya ini khususnya jamaah Masjid At-Taufik, yaitu coba kalau Bapak Ibu perhatikan, yaitu ketika kita membaca ya surah Al-Baqarah itu, atau jangan surah basmalah atau suratul Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu berapa huruf? Coba Bapak Ibu perhatikan, itu berapa huruf? Pernah menghitung? Ya, basmalah itu wajib ditulis dengan 19 huruf. Ya, 19 huruf. Tidak boleh 20 huruf bertambah 1 huruf. Meskipun cara membacanya tetap sama, misalnya tidak boleh ditambah huruf. Jadi kalau diperhatikan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu cara penulisan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu lafadz ismun, bismi itu kan terdiri dari 2 kata, yaitu bi dan ismun. Kemudian ditambah Allah, bismillah. Ya, bismillah itu ya bi, kemudian ismun, lafadz Allah. Jadinya bismillah. Coba penulisannya Bapak Ibu perhatikan. Itu yaitu ba, sin, mim, ya.
ba, sin, mim, bismi. Kemudian alif, lam, ha. Nah, ya, di situ ba, sin, mim, alif, lam, ha. Nah, bismillah. Coba perhatikan Bapak Ibu dengan surah Al-Alaq yang turun pertama kali itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan di situ, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbika. Itu tulisan bisminya ba, alif, sin, mim, ba, kaf. Iqra. Itu ya, kalau itu jelas ya. Alif, qaf, ra, hamzah, iqra. Tapi bisminya coba itu. Bismi rabbika. Itu ba, alif, sin, mim, ra, ba, kaf. Nah, ada alifnya. Tapi di dalam lafaz bismillahirrahmanirrahim alifnya hilang. Ini alifnya hilang. Tidak ditulis. Dan haram nulis bismillah itu dikasih alif. Meskipun membacanya itu tetap yaitu sama. Ini satu contoh. Ya. Satu contoh bahwa inilah yang dimaksud dengan Rosam Usmani. Ya, Rosam Usmani. Jadi ya, maka begitu juga tulisan tuh. Dzalikal kitabu la raiba fih. Dzalikal kitabu la raiba fih. Coba Bapak Ibu perhatikan. Dzalikal kitabula. Tulisan kata kitabu di ayat dzalikal kitabu itu huruf taknya di dalam Rosam Usmani disambung, tidak terpisah. Padahal kalau kita tulis bahasa Arab sehari-hari, huruf taknya itu dipisah dengan alif, dengan ba itu. Al-kitabu, karena taknya itu adalah 2 harokat. Ya, tapi di dalam Rosam Usmani, di dalam Al-Quran, itu semua ditulis dengan tak nyambung dengan ba, kecuali di 4 ayat. Kecuali pada 4 ayat. Coba. Ya. Jadi itu yang saya maksud dengan Rosam Usmani. Maka penulisan ya ketika tadi membaca, kemudian menghafal, lalu menulis, ditulis dengan Rosam Usmani. Ya, dengan Rosam Usmani, bukan dengan Rosam yang lain. Plek sesuai dengan mushaf Quran. Ya, yang terbit dari Madinah itu, yang diterbitkan oleh Madinah. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, beliau ya Ustadz Bakhtiar Nasir menjelaskan langkah yang keempat untuk tadabbur Al-Quran adalah yakni menerjemahkan Quran itu per mufradatnya, yaitu perkatanya. Ya, jadi seperti misalnya Bismi dengan nama Allah, Bismillah dengan nama Allah, Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang, Alhamdu, segala puji, Lillah, li bagi Allah. Ya, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya, Rabbi Tuhan al-alamin semesta alam, Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Nah itu terjemah, nih dikuasai diterjemahkan kata. Itu langkah yang keempat. Ya. Langkah yang keempat. Kemudian langkah yang kelima adalah yaitu kemudian setelah kita mengetahui terjemahnya secara perkata, maka langkah yang kelima yaitu ya untuk tadabbur Quran itu ya ini penjelasan Bakhtiar Nasir yakni ya yaitu yang kelima adalah menterjemah. Jadi membaca terjemahnya secara keseluruhan. Nah ini beliau merujukkan misalnya yang di dalamnya sudah ada aspek tafsir. Sudah ada tafsir singkatnya itu. Ada tafsir singkatnya. Yaitu menerjemahkan Al-Quran secara keseluruhan yang sudah di dalamnya itu ada tafsirnya. Nah jadi ada aspek tafsirnya ini. Ya, yaitu terjemah tafsir singkat. Ya, yaitu yang panjenengan miliki itu, yaitu Al-Quran terbitan misalnya Departemen Agama gitu ya. Lalu kemudian yang keenam kalau sudah orang tuh ini ya tadi sampai 5, yang keenam adalah
mengetahui makna kebahasaannya. Jadi dari aspek apa? Bahasa, kebahasaan. Ya. Jadi maksudnya adalah mengetahui mana itu fi'il, mana itu isim, ya, mana itu huruf, lalu kemudian mana fa'il, mana maf'ul. Nah, jadi aspek kebahasaan atau makna ada, yaitu aspek-aspek yang menyangkut masalah sedikit tata bahasa. Ya, tata bahasa. Nah, kemudian yang ketujuh yaitu membaca tafsir ringkasnya, tafsirnya. Misalnya memakai tafsirnya Al-Muyassar yang ditulis oleh Syekh Wahbah Zuhaili misalnya, atau Jalalain, tafsir Jalalain. Ya, tafsir singkat atau tafsir yang ditulis oleh yaitu Imam Ali As-Sobuni, ya, Imam Ali As-Sobuni. Tapi itu agak tebal. Yang Muyassar itu yang ringkas. Yang ringkas itu satu Quran, ya, seperti Jalalain itu. Tafsir singkatnya itu yang ketujuh. Nah, kemudian setelah itu, Bapak Ibu, yang kedelapan yaitu tadabbur ini, yakni memperhatikan atau merenungkan pesan-pesan utama ayat. Jadi pesan utamanya apa? Pesan utama ayat itu apa? Nah, pesan utama ayat. Kemudian ya, yang kesembilan adalah yakni ya inti pesan. Jadi inti pesan ayat, kalau tadi pesan-pesan utama itu berarti lebih dari satu. Nah, kemudian yang kesembilannya adalah inti pesan ayat. Dan yang kesepuluh adalah yakni mentafsirkan, artinya membaca tafsir dari ayat tersebut. Itu bisa kita rujuk kitab tafsir Ibnu Katsir, ya, tafsir misalnya tafsir Al-Baghawi, atau misalnya tafsir ini Munir, Syekh Wahbah Zuhaili, atau tafsir Sofatut Tafasir, ya, atau tafsir-tafsir lain yang mu'tamadah, yang mu'tabarah. Jadi tafsir yang mu'tamadah. Misalnya tafsir fi Dhilal Quran. Nah, Bu, yang dirahmati Allah, langkah-langkah bagaimana kita itu mentadaburi Al-Quran. Ya, mentadaburi Al-Quran. Nah, kita kemudian akan coba terapkan ini, yaitu pada mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Alaq. Ya, ayat 1 sampai dengan ayat yakni 5, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Betul-betul kita mengetahui secara mendalam dari suatu ayat Al-Quran atau beberapa ayat Al-Quran atau Quran, maka ada beberapa aspek yang kita itu mesti yaitu ungkap, miliki. Di antaranya adalah atau asbabun nuzul atau kondisi kejiwaan, kondisi masyarakat ketika ayat itu turun. Nah, itu ketika ayat itu turun, karena ayat itu turun ya tidak lepas dari ada kondisi-kondisi, sehingga kita bisa memahami lebih tepat. Lalu kemudian menggunakannya pada sekarang, mengamalkannya pada sekarang. Dan kita akan lihat ya. Yang pertama yang harus jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yakni ya, yang harus kita pegang dulu, menjadi pegangan ketika kita itu mentadaburi Al-Quran adalah yaitu keyakinan kita terhadap kebenaran Al-Quran itu sebagai firman Allah Subhanahu wa taala. Sebagai firman Allah, ya, yakni keimanan kita. Ini sangat penting. Di mana kita harus sampai bisa membuktikan secara akli, ya, karena Al-Quran ini sesuatu yang mahsus, sesuatu yang terindra, sesuatu yang bisa dilihat. Apa yang pasti dari Al-Quran, sesuatu yang terindra ini, yaitu satu yang pasti dari Al-Quran, bahasa Arab. Ya, jadi suatu pasti itu kalau misalnya kita tanyakan kepada siapapun, dia itu sama jawabannya. Ya, coba kita bawa Quran, ya, kita tanya dia, coba mereka jawabnya, Quran ini bahasanya apa? Nah, Quran yang pasti Quran itu ada berbahasa Arab. Kalau dia firman Allah itu kan masih belum pasti bagi orang. Ada yang meyakini, ada yang tidak, ya kan? Berarti kan tidak bersifat pasti secara akal, secara akli.
Masian, ya. Itu yang pertama. Yang jelas-jelas sudah pasti Quran itu berbahasa Arab. Dan kalau kita tanya kepada siapapun, kita tanya orang Kristen, maka jawabannya benar, Quran itu bahasanya apa? Arab. Pasti. Adapun dia firman Tuhan bukan, oh dia nggak percaya, dia nggak yakin kan? Ya, nggak yakin. Tapi yang dia yakin bahwa Quran itu bahasa Arab, pasti. Kita tanya orang Cina, Quran bahasanya apa? Arab. Orang Jepang, sukunya apa saja, agamanya apa saja, kalau orang kita tanya itu pasti jawabannya sama, yaitu Quran itu bahasa Arab. Berarti dia sesuatu yang terindra, dia terlihat, dia bisa dirasa, bisa dipikirkan, karenanya dikatakan al-waqi' maksus, faktanya terindra bahwa Quran itu bahasa Arab. Karenanya untuk membuktikan kebenaran Al-Quran sebagai firman Allah itu dalilnya akli. Nah itu. Ini proses yang pertama. Kita harus sampai bisa membuktikan secara akli. Akli adalah proses saya. Jadi menghukumi sesuatu, ya, itu berdasarkan, yakni menghukumi fakta, al-hukmu, sebuah fakta. Itu berarti ada 4 komponen untuk bisa proses akli. 1, harus ada fakta yang terindra. Maka kalau tidak ada faktanya yang terindra, dia tidak bisa menggunakan dalil akli. Yang kedua, harus ada panca indera dan minimal indera pendengaran dan penglihatan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ada otak yang sehat. Yang keempat, informasi yang dimiliki. Ada 4 ini. Ya. Nah, jadi yang pertama begitu. Yang pertama, seseorang harus bisa membuktikan bahwa Al-Quran itu pasti dia hak firman Allah SWT secara akal. Maka saya sudah pernah membahas, ya, nanti bisa dilihat di Facebook saya. Secara akli terbukti Quran itu firman Allah. Dia bukan buatan orang Arab karena tidak ada orang Arab yang mampu membuat, bahkan sampai kapanpun. Al-Quran sudah menantang, tidak ada yang bisa membuat. Tantangannya ada di surah Hud ayat 13, Yunus ayat 35, kemudian Al-Baqarah ayat 23, ya. Nah ini, dan tidak ada yang bisa buat, ya kan? Allah katakan fa'ilam tafalu walam tafalu, maka jika kalian tidak bisa membuat, walan tafalu, dan kalian tidak akan pernah bisa membuat. Fatakunar, maka takutlah api neraka. Waquduhan nas, yang bahan bakarnya manusia, wal hijaroh, dan batu, uiddat lil kafirin, disiapkan untuk orang kafir. Maka ya, Al-Quran bukan buatannya orang Arab. Yang kedua, Al-Quran juga bukan buatannya Nabi Muhammad. Ya, kenapa? Karena Nabi Muhammad bagian dari orang Arab. Apalagi beliau orang yang ummiyun, dinyatakan sendiri oleh Allah umminya, keumian, yaitu Rasulullah SAW itu adalah di surah Al-A'raf 157, 158, dan surah Al-Ankabut ayat, yaitu ayat 45, ya, kalau tidak salah ingat. Nah itu. Maka ya, Al-Quran tidak mungkin buatan Muhammad Rasulullah SAW. Ya. Kalau orang mau meneliti lebih lanjut, bandingkan antara yaitu perkataan Rasul bahasa sehari-hari dengan bahasa Al-Quran. Al-Quran ini kan isi dan redaksinya dari Allah. Kalau hadis itu isinya dari Allah, redaksinya dari Rasul. Nah kalau dibandingkan hadis yang mutawatir 100% ucapan Rasulullah kemudian dengan Al-Quran, ya, maka tidak ada kesamaan dalam hal gaya bahasa, sehingga tidak mungkin Quran buatannya Rasulullah Muhammad SAW. Ada orang yang dituduhkan mengajari Rasulullah yang namanya Jabir. Ternyata orang itu agamanya Nasrani, bahasanya Ibrani, sementara Al-Quran bahasa Arab. Sehingga dari sini Bapak Ibu, ringkasnya Quran itu pasti firman Allah. Itu yang pertama, harus kuat di dalam diri kita keyakinan bahwa Al-Quran firman Allah. Al-haq mir rabbik falatakum minal mumtarin. Jadi kebenaran itu dari Allah, maka jangan ragu. Sehingga yang kita akan tadaburi ini kitab yang pasti benar. Kitab yang pasti benar, yang informasi datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan pertama kali, di malam Lailatul Qadar. Nah, gitu. Nah, ayat yang pertama turun adalah surah Al-Alaq 1 sampai 5. Nah, Bapak Ibu, ketika ayat ini turun, kondisi psikis Rasul, psikologi, kondisi kejiwaan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu sedang
memikirkan, sedang gelisah memikirkan kondisi umatnya. Di mana kesyirikan merajalela, kemaksiatan merajalela. Yang namanya seorang bapak itu ada yang bunuh anaknya yang masih kecil. Riba merajalela, akhlak adab rusak. Kaumnya itu saling bunuh satu dengan lain, perang. Kondisi sosialnya sangat luar biasa. Jahiliyah, sampai disebut jahiliyah. Ya, jahiliyah, perzinahan merajalela. Nah, Rasulullah memikirkan bagaimana untuk menyelesaikan persoalan itu. Maka Rasulullah SAW, ya ini secara manusiawi ya, meskipun secara ini sudah Allah persiapkan memang. Rasulullah SAW pada usia 40 tahun, mau masuk 40 tahun, yaitu kurang lebih 6 bulan. 6 bulan sebelum masuk usia 40 tahun, Rasulullah SAW sering mulai menyendiri di Gua Hira. Ya, Bapak Ibu sudah pernah naik ke Gua Hira. Ya, Gua Hira itu ada di Jabal. Ya, itu Gua Hira. Gua Hira itu kalau misalnya saya belum pernah naik. Ya, tapi saya melihat dari bawah, saya belum pernah naik. Menurut penuturan orang-orang yang sudah naik di sana, yang bisa dipercaya, ya, terutama kalau ingin merasakan suasana lebih kepada, yaitu suasana spiritual, kejiwaan, itu adalah naiknya malam hari. Malam hari kemudian berada di Gua Hira itu, lalu dari situ terlihatlah Ka'bah pada saat itu. Sebelum ada bangunan-bangunan tinggi ya, dulu terlihat Ka'bah, dan itu memberikan satu suasana kebatinan yang sangat beda. Rasulullah sering di situ. Itu memikirkan, merenungkan tentang kondisi umatnya. Bagaimana solusi persoalan umatnya ini, memperbaiki manusia yang jahiliyah itu, mengeluarkan manusia dari kejahilian itu bagaimana? Ya. Dan memang Allah sudah persiapkan sejak awal. Rasulullah 6 bulan sebelum Rasulullah mendapat wahyu itu, beliau sudah mengalami mimpi-mimpi yang benar. Mimpi-mimpi yang benar. Ya, itu sebagaimana di dalam, yaitu asbabun nuzul, ya, cara turunnya permulaan dari wahyu ini. Di dalam kitab tafsirnya yaitu Munir, Syekh Wahbah Zuhaili itu memberikan suatu penjelasan tentang cara turunnya surah ini, tentang permulaan turunnya wahyu. Permulaan surah ini merupakan ayat-ayat pertama, yaitu surah Al-Alaq 1-5, itu turun pertama. Kemudian ayat berikutnya itu 1 tahun kemudian, setelah Rasulullah itu berdakwah. Ya, di tengah-tengah dakwah mengalami kesulitan, kemudian turun pada ayat berikutnya itu. Nah, jadi ayat 1-5 itu merupakan ayat-ayat pertama dari Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Jadi sisanya itu turun belakangan setelah tersebarnya dakwah Rasulullah di kalangan kaum Quraisy dengan berbagai gangguan itu. Nah, Imam Ahmad, Imam Bukhari, dan Imam Muslim meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tentang hal ini. Beliau berkata, wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah SAW adalah mimpi yang benar. Mimpi yang benar. Beliau tidak bermimpi, melainkan mimpi tersebut datang seperti fajar subuh, yaitu terang. Kemudian beliau senang menyendiri. Beliau sering mendatangi Gua Hira untuk beribadah dalam beberapa malam. Kadang beliau membawa perbekalan untuk melakukan hal ini. Ya, beliau kemudian kembali kepada istrinya tercinta Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dan berbekal lagi seperti semula. Sampai pada akhirnya beliau didatangi wahyu ketika sedang berada di Gua Hira. Maka seorang malaikat datang kepada Rasulullah SAW. Lalu ya berkata, Iqra. Rasulullah menjawab, ma'ana biqori'in, saya tidak bisa membaca. Kemudian malaikat tersebut mendekapku, kata Rasulullah SAW, hingga aku merasa sesak, lantas melepasku kembali. Kemudian dia berkata, Iqra, baca Muhammad. Rasulullah menjawab, ma'ana biqori'in, saya tidak bisa membaca. Kemudian dia kembali mendekapku kedua kalinya hingga terasa sesak dadaku. Lalu dia lepaskan lagi dan kemudian dia berkata lagi, Iqra Muhammad. Kemudian saya pun menjawab, ma'ana biqori'in. Nah, kemudian dia mendekapnya lagi untuk yang ketiga kalinya. Ya,
Kemudian dia mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allama ma lam ya'lam. Maka kemudian Rasulullah berkata, ya Rasulullah pun kembali, Sayyidah Aisyah mengatakan Rasulullah kembali ke rumah dengan bawa wahyu tersebut dalam keadaan gemetar. Ya. Sampailah di rumah, kemudian menceritakan kepada istrinya yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Dia mengatakan kepada Sayyidah Khadijah mengatakan, selimuti aku, zalimu, hingga beliau itu ketakutannya hilang. Maka kemudian beliau bersabda, wahai Khadijah, ada apa denganku ini? Ada apa denganku? Beliau itu bingung. Ya, ada apa denganku? Kemudian beliau memberitahu Khadijah mengenai apa yang terjadi dan bersabda, aku mengkhawatirkan diriku. Nah, Sayyidah Khadijah, istri tercinta beliau ini, lantas mengatakan, tidak ya hai suamiku, bergembiralah, demi Allah, Allah tidak akan merugikanmu selamanya. Kenapa? Karena engkau sesungguhnya senantiasa bersilaturahmi, senantiasa berkata benar, senantiasa membantu orang lemah, menjamu tamu dan membantu orang-orang yang tegak di atas kebenaran. Kemudian Sayyidah Khadijah pergi bersama beliau ya untuk menemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Jadi Waraqah bin Naufal ya bin Abdul Uzza bin Qusay bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Dia adalah anak paman Sayyidah Khadijah dari ayahnya. Ya, di masa jahiliyah Waraqah ini beragama Nasrani. Dia menulis kitab Injil dengan menggunakan bahasa Arab dan dia merupakan sosok tua dan sudah buta atau puan buta. Kemudian Sayyidah Khadijah ini beliau berkata, wahai anak pamanku, dengarkanlah perkataan anak saudaramu ini. Jadi Rasulullah SAW itu kalau dirunut itu masih ada hubungan persaudaraan dengan Sayyidah Khadijah dengan Waraqah bin Naufal. Nah, Waraqah berkata, wahai anak saudaraku, apa yang telah kamu lihat? Pun menceritakan dengan apa yang telah beliau lihat. Ya, yang beliau Waraqah kemudian berkata, itu adalah Jibril, bahasa Arabnya namus, bahasa Ibraninya. Dialah yang pernah datang kepada Musa. Andai saja, kata Waraqah, aku masih muda belia, ya. Andai saja aku masih hidup ketika kaummu itu mengusirmu. Jadi Waraqah bin Naufal tahu bahwa nanti Rasulullah itu akan diusir oleh kaumnya. Kemudian sampai Rasulullah bertanya, apakah mereka akan mengusirku? Heran. Jadi ini baru diangkat menjadi nabi loh, jadi nabi. Ini sudah diberitahu, kamu nanti akan diusir. Ya, kamu akan diusir. Apakah mereka akan mengusirku? Kata kemudian Waraqah bin Naufal menjawab, ya, jadi iya, sebab tidak ada seorang pun yang mengimani ajaranmu, melainkan dia akan dihalang-halangi. Jika aku mendapati kondisi dakwahmu seperti itu, masa dakwahmu, aku akan membantumu sekuat tenaga. Kemudian tidak lama dari itu Waraqah bin Naufal ini meninggal dunia dan wahyu tidak turun hingga Rasulullah SAW sangat sedih. Beliau sering pergi, ya, ini gelisah. Kemudian begitu ini ketemu Jibril menampakkan diri di langit, ya. Kemudian menghibur Rasul, ya. Jadi, mengatakan ya Muhammad anta Rasulullah, innaka anta Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah utusan Allah. Kemudian hatinya tenang, lalu kembali lagi. Hingga kemudian turun surah Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anthir. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau dilihat dari latar belakang atau cerita kisah atau yaitu tentang kondisi permulaan turunnya wahyu ini, kita lihat bagaimana suasana itu. Yang lebih dari itu tadi bahwa saya sampaikan sesungguhnya ada kondisi-kondisi kemasyarakatan. Oleh karena itu ayat ini, ya, itu kondisinya. Coba kita baca, ya. Jadi ketika tadi sudah kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq.
Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam. Ini kalau kita sudah baca dengan makhraj tajwid yang benar, kemudian dihafalkan langkah yang kedua. Ya, langkah yang kedua tadi, mentadaburi Al-Qur'an. Ya. Dihafalkan. Ya. Kemudian langkah yang ketiga, dimaknai. Perkata, Iqra, bacalah. Bacalah. Bismi, dengan nama Rabbika Tuhanmu. Iqra bismi Rabbika. Alladzi, yang khalaq, telah menciptakan. Iqra bismi alladzi, yang 'allama, mengajarkan al-insana, manusia, bil qalam. Alladzi 'allamal bil qalam, yang mengajar dengan pena. Ayat yang keempat. 'Allamal insana, mengajarkan kepada manusia ma lam ya'lam, apa yang tidak dia ketahui. Nah, itu langkah yang ketiga tadi. Jadi kita maknai langkah yang ketiga menulis tadi. Rabbikal ladzi khalaq. Jadi langkah yang ketiga ditulis dengan rosam usani. Ya, setelah itu langkah yang keempat terjemahan kosakata tadi. Tulis rosam usani, maka perhatikan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tulisannya bahwa ada ketika Iqra ya, bisminya itu ada alifnya. Beda dengan bismillahirrahmanirrahim. Diperhatikan. Nah, nanti. Nah, setelah itu yang keempat dimaknai perkata tadi sebetulnya. Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan Tuhanmu, dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ya. Jadi Iqra, bacalah. Coba Bapak Ibu yang rahmatullah. Iqra ini artinya dia adalah fi'il amr. Iqra, Iqra anta ya Muhammad. Kata perintah yang mukhatabnya, yang diperintah adalah Rasul Salam. Nah, bacalah Muhammad. Tapi Allah SWT tidak menjelaskan apa yang harus dibaca. Jadi maf'ulnya itu tidak ada. Tetapi cara membacanya Allah berikan. Kan dengan kita ini sekalian ya. Sekalian masuk kepada tafsirnya kemudian utamanya ya. Ini saya gabungkan, yaitu ke-7, ke-8, ke-9, dan ke-10. Saya gabungkan kemudian sekaligus saya ingin jelaskan dari kaitannya dengan ayat-ayat yang lain. Maksudnya secara global. Jadi Bapak Ibu yang rahmatullah, kalau kita perhatikan, Iqra ini yang dituju adalah Rasulullah SAW. Yaitu diperintah untuk membaca. Membaca apa? Membaca apa? Ya. Tidak dijelaskan oleh Allah SWT. Maf'ulnya, objeknya yang harus dibaca itu tidak dijelaskan. Tapi cara membacanya dijelaskan, yaitu bismi rabbik, dibingkai dengan asma Tuhanmu, dengan nama Allah yang telah menciptakan. Maka Rasulullah diperintah untuk ya, beliaunya Dr. Abdul Majid Al-Ghili Al-Yamani di dalam kitabnya Kaifa Yubarmijul Qur'anul Hayah, bagaimana Al-Quran memprogram kehidupan Anda, ya, itu belum menjelaskan bahwa ayat ini adalah perintah kepada Rasul, ya, tatkala Rasulullah bermaksud untuk memperbaiki kondisi masyarakat, untuk merubah keadaan yang jahiliyah menjadi keadaan mulia, itu Rasulullah harus melakukan aktivitas pertama adalah membaca. Membaca. Nah, apa yang harus dibaca? Kata beliau, karena Allah tidak menjelaskan tentang objek yang dibaca, maka semuanya yang harus dibaca. Seluruh kitab yang harus mastur, yakni kitab yang tertulis. Apa? Quran. Itu yang utama yang harus dibaca. Al-Quran, kitab yang tertulis. Jadi ketika kita ingin memperbaiki keadaan masyarakat, kondisi masyarakat yang sekarang itu kacau balau rusak seperti ini, jahiliyahnya lebih jahiliyah daripada di zaman Rasul, sehingga dikatakan oleh beliaunya yaitu beliaunya referensi utamanya Kitabul Mastur yaitu Al-Quran untuk menyelesaikan. Nah, Rasulullah diperintah itu, baca Quran Muhammad yang turun kepada Rasul sebagai pedoman untuk menyelesaikan itu. Ingat, Quran itu adalah hudalinasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Dia petunjuk bagi manusia, dia menjelaskan petunjuk itu dan pembedaan antara hak dan batil. Kitabul Mastur. Ya. Lah,
Kemudian dan kitab-kitab yang lain yang turunan dari Al-Quran yang ditulis untuk memahami Quran. Atau kitab-kitab yang ditulis oleh para ahli terkait dengan menasab keahlian. Seluruh kitab referensi. Nah, maka harus banyak sekali referensinya. Ibaratnya begitu, ya gambarannya. Kitabul Mastur. Yang kedua yaitu Kitabul Mangdur, harus dibaca. Kitabul Mangdur itu apa? Yaitu apa yang terlihat. Kitab yang terlihat, alam semesta, kejadian-kejadian, peristiwa, ya peristiwa-peristiwa alam, bencana dan sebagainya atau ini. Dan juga termasuk Kitabul Mangdur itu adalah fenomena sosial. Fenomena sosial bisa kejadian sosial di tengah masyarakat, Kitabul Mangdur yang terlihat. Tapi bingkainya adalah Ismi Rabbik, jadi nama Tuhanmu. Maka harus selalu dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semuanya, yang mengatur, yang mengendalikan. Nah, sehingga bisa membaca apa yang tersirat. Ya. Jadi yakni Kitabul Mangsur, kitab yang tersirat. Yang dibalik itu apa? Seperti misalnya begini, kita membaca fenomena alam sekarang. Kalau misalnya kita katakan fenomena alam kejadian, yaitu mewabahnya virus corona ini. Virus dan mensolusi bagaimana menghadapi virus corona ini. Terus menggunakan ini Kitabul Mastur, yaitu kitab yang tertulis, yaitu Al-Quran harus menjadi referensi utamanya, dan As-Sunnah sebagai turunan dari Al-Quran untuk memahami Al-Quran. Nah itu dibaca semua secara akidah, bagaimana pandangan kita secara ini, ya, kemudian syariahnya nanti gimana, ya, kemudian yaitu juga Kitabul Mangdur yang terlihat, yaitu tentang di mana kejadiannya awalnya, kenapa kok bisa begitu, awalnya dari mana virus corona, ternyata diduga dari kelelawar, dari gini. Oh, ada kebiasaan masyarakat yang biasa melakukan makan binatang-binatang yang dilarang oleh Allah ini. Nah, kita lihat. Lalu bagaimana penyebarannya. Jadi sistem penyebarannya. Lalu bagaimana dia, yaitu media hidupnya di mana. Dibaca, ya, dibaca. Nah, tapi sekali lagi bahwa dalam pembacaan itu harus Ismi Rabbik tadi itu. Jadi dibingkai dengan nama Allah SWT, bahwa jangan lepas bahwa semua itu dikendalikan oleh Allah. Oh, berarti virus corona ini diciptakan oleh Allah. Allah yang menciptakan. Ada apa? Maka kemudian Kitabul Mangsur. Ada apa Allah memberikan ini? Apa maksud? Apa tujuan? Apa? Nah itu. Wah, itu memang membutuhkan satu referensi yang luar biasa. Nah, Rasulullah SAW diperintah oleh Allah seperti itu. Nah, Rasul langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ini hebatnya. Nah, jadi dilihat bingkainya itu. Ya kan? Untuk mensolusi keadaan itu. Nah, ini kan nanti ketika kita itu menjalankan kepada tuntunan Allah, kemudian kita tunduk patuh aturan Allah, maka inilah yang nanti akan menjadi kita itu jalan untuk husnul khotimah itu di akhir kehidupan kita. Ya, karena ketika kita itu menjalani itu dengan penuh dorongan iman, takwa, mengharap ridho Allah, lalu ajal sampai kepada kita, ya kita akan husnul khotimah. Seperti ketika terkena wabah itu, orang yang dia terkena wabah dalam keadaan iman, takwa, husnul khotimah, bahkan syahid dikatakan. Amin. Kemudian yang kedua ayat itu, yaitu ya setelah Allah katakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, bacalah. Baca apa tadi? 3 kitab. Kitab yang tertulis, kitab yang terlihat, kitab yang tersirat. Ya, yang dibalik itu. Ya. Kemudian setelah itu katakan ya, khalaqal insana min alaq. Allah lah yang telah menciptakan. Khalaqa, digunakan kata khalaqa. Abdullah sama Ahmad tuh punya karakter berbeda. Abdullah karakternya ini, Ahmad karakternya ini. Kemudian beda lagi dengan yaitu Muhammad. Beda lagi dengan Syaifullah misalnya. Beda dengan Abdullah punya. Ini khalaqal insana. Bukan bashar. Kalau lafadz bashar itu dari sisi bahwa semua sama. Insana. Min alaq, dari segumpal darah. Al-alaq itu alaqah itu artinya suatu yang menggantung. Ya.
Jadi sesuatu yang menggantung. Nah, berarti manusia itu adalah ya punya sifat yaitu ya tergantung. Manusia itu punya sifat tergantung kepada yang lain. Dia tidak bisa mandiri. Maksudnya dia membutuhkan yang lain manusia itu. Ya. Membutuhkan yang lain. Ada yang harus dia ikut. Tidak bisa hidup sendiri. Begitu lahir saja butuh dibantu. Tidak seperti binatang. Binatang itu lahir langsung bisa jalan sendiri, manusia tidak. Tergantung dia. Tergantung pada lingkungan, tergantung ini. Lebih-lebih kepada sang penciptanya itu sendiri. Maka sudah seharusnya manusia selalu menggantungkan dirinya cantolan kepada sang pencipta itu. Yaitu Allah SWT. Ya. Jadi, nah, kemudian Iqra, baca lagi Muhammad. Artinya membaca itu tidak cukup sekali. Harus berulang kali dibaca, berulang-ulang. Bahkan kalau kita lihat ya, para ulama terdahulu baca kitab itu kadang satu kitab dibaca sampai 40 kali. Satu kitab. Maka diulang-ulang, Iqra wa rabbukal akram, Tuhanmu yang muliakan. Jadi Allah SWT ya menurunkan tuntunannya adalah dalam rangka untuk memuliakan manusia. Ya. Jadi Tuhanmu itu yang memuliakan. Jadi wa rabbukal akram. Nah, jadi dengan membaca dan membaca itu sumber ilmu. Kalau istilah banyak orang menyelesaikan itu. Dan dalam kerangka nama Allah Subhanahu wa taala tadi. Jadi setiap pembacaan Iqra bismi itu maksudnya ada yang mengatakan bahwa baca diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Baca itu. Apapun baca dengan awali bismillah, rangkai dengan gabungkan dengan zat yang maha pencipta. Maka istilahnya pemikirannya supaya mustanir, cemerlang. Fikratul mustanirah. Punya pemikiran yang cemerlang itu harus membacanya hal di luar zat itu sendiri, artinya kepada penciptanya. Dari mana dia berasal, untuk apa dia diciptakan, dan kemana setelah tidak ada. Itu sebagai satu pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mendasar, yang dikatakan Uqdatul Kubro itu terjawab nanti. Ya. Nah, tahu tujuannya itu. Kemudian setelah hal katakan ya, jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. Jadi Allah katakan alladzi, dia Allah, 'allama yang telah mengajarkan siapa? Manusia, bil qalam dengan pena. Artinya manusia ketika ingin mendapat ilmu, maka ada ilmu yang harus ditempuh di pena. Dengan pena itu dengan usaha, dengan menulis, mencatat. Karenanya salah satunya orang menuntut ilmu itu harus dicatat bil qalam dengan pena. Itu akan menguatkan. Ya, dengan belajar mengajar. Ada kitab, ada guru, ada murid. Ada kitab, ada guru, ada murid. Jadi belajar itu dengan menggunakan guru. Bukan belajar sendiri. Kalau belajar sendiri berbahaya. Karena bisa jadi gurunya itu adalah setan. Maka harus ada guru orang. Ya. Nah, gurunya punya guru. Gurunya punya guru sampai kepada Rasulullah SAW. Ya. Nah, jadi maka ada, yaitu ilmu yang dengan menggunakan perantaraan itu. Nah, kemudian di bagian akhir ayat itu, ayat yang kelima, alamal insana malam ya'lam. Itu Allah juga mengajarkan kepada manusia beberapa ilmu yang itu tanpa perantara. Maka dikatakan ini yang dimasukkan kepada ilmu yang miladuna ilman, dari sisi kami itu ilmu. Jadi yakni ya, cara mengajarkan Allah, cara mengajarkan kepada kita ilmunya itu bisa dengan perantara, dengan guru, bisa dengan tanpa perantara, yang disebut dengan ilmu laduni itu. Ya, yang datang dari sisi Allah. Ya. Di mana ilmu ladun ini didapat dengan 3. Kalau penjelasan Imam Ghazali itu 3. Ya. Jadi yang pertama adalah dengan, yaitu mempelajari berbagai ilmu, mempelajari ilmu ini, kemudian begitu dia mempelajari berbagai ilmu, dia setelah mempelajari berbagai ilmu, dia mendapat ilmu baru di luar dari yang dipelajari itu. Ya, di luar dari yang
sama sekali. Itu adalah karena hasil dari mempelajari, kemudian dia dapat ilmu baru, ilmu yang tidak seperti yang dia pelajari. Dan yang kemudian yaitu yang kedua adalah didapat dengan riyadhah, ilmu laduni. Jadi didapat dengan riyadhah. Riyadhah itu adalah yaitu tirakat. Misalnya ya, ikhlas selama 40 hari. Jadi siapa yang bisa berbuat ikhlas selama 40 hari, kan ilmu kepadanya. Ya, ikhlas selama 40 hari itu bisa diberi ilmu laduni. Jadi melalui riyadhah, mengamalkan riyadhah, ya tirakat, ya orang. Kemudian yang ketiga adalah tirakat itu berarti mengamalkan amalan-amalan yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya itu, ya. Lalu yang ketiga adalah didapat dengan tafakur, Karenanya ada hadis tafakur sa'ah khairun min ibadati sitina sana. Tafakur saat lebih baik dibanding ibadah sunnah selama 60 tahun lamanya. Nah, tiga itu aktivitasnya. Jadi, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat dari sisi bangunan, yaitu ayat 1 sampai dengan ayat kelima surah Al-Alaq ini, maka tidak bisa terlepas dari ayat yang lain. Maka dia harus dikaitkan, ya. Dan dalam kerangka tujuan paling utama adalah bagaimana memperbaiki sebuah peradaban, sebuah bangsa, sebuah umat yang jahiliyah menjadi umat yang mulia, yang tinggi. Maka pedomannya harus dengan menggunakan literasi, dasar-dasar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, itu yang paling utama, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulnya, ya, hadis Nabi yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW, itu Al-Quran, ya, wa yu'allimul kitaba wal hikmata, dan dia Rasul mengajarkan kepada umatnya yaitu Al-Quran dan hikmah, Al-Quran dan sunnah. Dan juga membaca fenomena alam yaitu Kitabul Mangdur dengan ringkai, dengan bingkai, yaitu asma Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah sebagai penciptanya. Dan yaitu membaca Kitabun Mansur, yaitu sesuatu yang tersirat. Maka basirohnya harus dimainkan kalau dalam bahasa saya, yaitu penglihatan hati. Itu hasil dari sebuah perenungan, hasil dari sebuah yaitu penghayatan terhadap setiap hal. Jadi ada apa ya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala itu kok sampai menurunkan yaitu yang namanya wabah corona ini? Meskipun sudah dijelaskan oleh Allah, ma'asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidaklah menimpa suatu musibah di muka bumi ini, tidak juga pada diri kalian, kecuali ya telah Allah tulis, kami tulis sebelum kami menciptakannya. Inna dzalika 'alallahi yasir. Bagi Allah itu mudah. Tapi kita patut bertanya, kenapa Allah menimpakan ini? Jangan-jangan karena kita sudah terlalu jauh dari yaitu tuntunan Allah Subhanahu wa taala umat ini. Maka kalau kita lihat dasarnya, oh ini kesombongan bisa. Ya kan kita muncul terlepas dari ini. Muncul terlepas dari ada perilaku yang juga sombong. Oh ternyata orang melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh Allah, makan barang-barang yang diharamkan. Kemudian dia itu kesombongannya itu presiden Cina tidak akan ada kekuatan yang mampu menghentikan Cina, maka dikasih oleh Allah yaitu ciptaannya yang paling kecil, ya paling kecil, yaitu virus. Ternyata tidak bisa persenjataan mutakhir sekalipun, bahkan seluruh dokter bekerja sama gini belum bisa menghentikan sekarang, ya sampai sekarang. Maka Allah jelaskan ternyata dianya. Wa iyam saskallahu bidurin fala kasifalahu illahu. Jelas. Ya. Dan jika Allah timpakan kepadamu suatu mudarat bahaya, tidak ada yang bisa mencabut menghilangkan kecuali Allah SWT. Oh, ternyata hanya Allah. Maka harusnya kembali kepada Allah. Tobat, tobatan nasuha. Kembali kepada Allah. Tunduk patuh dengan tuntunan Allah. Tinggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Ya. Itu ya, memperbaikinya, ajak manusia ini bertobat.
Jangan menghalang-halangi tegaknya hukum Allah. Mari hukum Allah ditegakkan. Untuk menghentikan itu karena hanya Allah yang bisa menghentikan. Dan Allah akan menghentikan ketika kita itu tunduk patuh kepada perintahnya. Kita merunduk kepada Allah SWT. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah itu diantaranya. Mestinya gitu, ya kita tidak terlepas dari ini, ya berbagai referensi yang dalam referensi itu dibingkai dengan kalimat ismi rabbik. Jadi bukan karena kehebatan akal kita, enggak. Kita bersandar kepada Allah SWT. Maka basirohnya harus dilihat, ada apa di balik ini semua. Maka jangan melihat apa yang terlihat oleh mata, ro'yal ain. Kalau penglihatan mata ya begini, harus penglihatan hati depan. Nah, itulah yang bisa, itulah yang kemudian Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menemukan solusi bagaimana menghadapi wabah yaitu taun pada saat itu. Maka Khalifah Umar menulis surat kepada gubernur, ya, karena Khalifah Umar ini pandangan beliau adalah waliullah, bahkan dikatakan oleh beliaunya yaitu ya kakeknya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, yakni Syekh Yusuf An-Nabhani, bahwa khalifah yang 4 itu waliul kutub, ya. Memimpin manusia itu bukan zahiran tapi juga wabatinan. Karenanya beliau pandangannya itu bisa melihat di balik apa yang tersembunyi itu. Karena ketajaman mata hatinya. Itu karena pendekatannya kepada Allah SWT. Bagaimana kita lihat Khalifah Umar itu menjaga betul tentang harta yang masuk di dalam dirinya. Ya, beliau tidak berani memakan ya satu harta yang haram sedikit pun. Ya, bahkan beliau itu ya takut ya kalau itu setiap kebijakannya itu adalah nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Beliau takut kalau sampai ada binatang terjerembab, yaitu karena jalanan berlubang kemudian mati. Nah, itu pemimpin itu seperti itu, sehingga bisa melihat. Nah, melihat apa? Melihat di balik apa yang tidak bisa terlihat oleh mata itu. Nah, kalau pemimpinnya seperti sekarang, wallahu alam bishawab, kan gitu. Bagaimana dia akan melihat itu? Wong dia menghalang-halangi tegaknya hukum Allah. Dia tidak suka dengan syariat Allah. Maka dia tertipu dengan apa yang dia lakukan itu. Gharathumul hayatud dunya, menipu mereka kehidupan dunia. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah ini ya, dari surah Al-Alaq 1 sampai 5 itu paling tidak itu di antara pelajaran yang bisa kita lihat. Karena untuk meraih husnul khotimah itu ya tidak akan bisa kecuali kita itu hidup di bawah naungan Islam. Kita tunduk patuh pada hukum Allah dalam kondisi apapun, baik ketika kita itu sedang mendapatkan nikmat maupun kita sedang tertimpa musibah, baik kita itu sedang dalam ketaatan kepada yang jatuh kemaksiatan segera bertobat, ya, maka dia nanti akan meraih husnul khotimah. Kiranya demikian, mohon maaf, kita akhiri dengan doa, mudah-mudahan Allah SWT menggolongkan kita termasuk orang-orang yang berusaha terus untuk menjaga yaitu hukum-hukum Allah, ya, menjaga tegaknya hukum Allah, memperjuangkan tegaknya hukum Allah, mengembalikan kehidupan yang Allah ridhoi, kehidupan Islam yang dengan itu kalau kita kemudian dijemput oleh ajal sampai kepada kita, maka kita bisa mendapatkan akhir hidup yang husnul khotimah. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.